Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, hentikan seranganmu, teriak seseorang. Setelah pemukulan yang kejam, seseorang akhirnya tidak bisa duduk dan terus menonton Chu Feng mengalahkan Ben Leiyu. Orang itu adalah Zhao Jingang. Dia tidak hanya berteriak agar Chu Feng mau berhenti, tapi dia juga menyerangnya dengan keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri itu membentuk bilah perak besar, yang terbentuk dari kekuatan bela diri yang keluar dari tubuhnya. Saat bilah itu ditebaskan ke arah Chu Feng, bahkan ruang itu terkoyak olehnya. Namun meskipun serangan itu sekuat ini, Chu Feng bahkan tidak mau repot-repot meliriknya. Dia hanya mengangkat lengannya, dan secara mengejutkan menembak kepalanya. Dan, boom! Serangan Zhao Jingang dibubarkan oleh Chu Feng. Ada apa? Apakah kamu sudah tidak tahan hanya dengan menonton saja? Dalam hal ini, maka jangan buang waktu lagi. Datanglah bersama-sama sekaligus, ucap Chu Feng sambil perlahan-lahan berdiri dari atas tubuh Ben Leiyu. Dengan kakinya di kepala Ben Leiyu, dia menatap Zhao Jingang dan yang lainnya dengan senyum di wajahnya. Chu Feng, jangan bertindak sombong. Jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan khusus di Gunung Qianwu. Maka hari ini, aku akan memperluas wawasanmu dan membuatmu tahu, apa maknanya dengan ada langit di atas langit, dan masih ada orang-orang di atasmu. Aku akan membuatmu menyadari, apa kekuatan terkuat di dunia ini, ucap Zhao Jingang. Pada saat ini, mata Zhao Jingang, Qian Yu, dan Tao Xiangyu mulai berkedip-kedip. Segera setelah itu, lapisan demi lapisan aura panik mulai keluar dari tubuh mereka. Aura itu sangat ganas, dan mengandung kekuatan khusus yang tidak dimiliki orang biasa. Jika itu harus dijelaskan, maka itu akan menjadi semacam kekuatan yang benar-benar mampu menghancurkan dunia. Pada saat ini, aura ini tidak hanya menelan seluruh lingkungan mereka bahkan mulai mempengaruhi langit dan bumi. Cuaca mulai berubah, awan hitam mulai terbentuk, guntur mulai bergulung, dan kilat mulai berputar di udara. Suasana itu gelap dan menakutkan, desain seolah-olah wilayah ruang ini telah memasuki kiamat. Pada saat ini, sebuah pohon besar yang penuh dengan bunga persik muncul di langit, dan kemudian mendarat di tubuh Tao Xiangyu. Kelopak bunga persik dari pohon itu mulai bertaburan kemana-mana. Masing-masing dari mereka seperti pisau tajam yang mampu memotong gunung dan sungai. Adapun Zhao Jingang dan Qian Yu, meskipun tak satu pun dari mereka menciptakan tanda abnormal besar seperti Tao Xiangyu, tapi keduanya berhasil menciptakan tanda-tanda yang abnormal. Itu adalah sinar keemasan, dan nyala api yang mengamuk. Sinar keemasan dan kobaran api itu menutupi cakrawala. Tidak hanya mereka sangat menyilaukan mata, tapi mereka juga sangat menakutkan. Itu karena semua orang tahu bahwa, nyala api yang mengamuk itu bukanlah nyala api biasa, dan sinar keemasan itu juga bukanlah cahaya biasa. Akhirnya, sinar keemasan dan api mengamuk itu memasuki tubuh Zhao Jingang dan tubuh Qian Yu masing-masing. Pada saat ini, Zhao Jingang memancarkan cahaya keemasan dari tubuhnya. Dan itu seolah-olah tubuhnya terbuat dari baja emas. Adapun Qian Yu, api mengamuk menutupi tubuhnya, dan itu menyerupai armor guntur milik Chu Feng. Ketika dia berdiri di sana, dia tampak seperti orang yang disucikan dengan api. Namun aspek yang paling pentingnya adalah, bahwa ketika perubahan besar terjadi pada mereka, aura mereka juga menjadi sangat kuat. Dengan setiap gerakan yang mereka ciptakan, mereka akan dapat memanggil angin dan memanggil hujan. Efek dari kekuatan bela diri mereka ini, itu dengan santainya dapat membawa serangan destruktif ke lingkungan mereka. Zhao Jingang, Qian Yu, dan Tao Xiangyu semuanya adalah pengguna rubuh ilahi. Mereka bertiga adalah pemilik tubuh ilahi. Ini luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Gunung Qianwu, sebenarnya ada 3 tubuh ilahi di antara para murid mereka. Dengan hanya ini saja, mereka telah berada di luar jangkauan kekuatan lain, seru kerumunan.
Seperti yang diharapkan dari tubuh ilahi, ketika mereka bertiga mengungkapkan kekuatan ilahi unik mereka bersama-sama, mereka menyebabkan banyak orang berseru kagum. Meskipun tidak ada sejumlah kecil tubuh ilahi di tanah suci Martialism, tapi jumlah mereka juga tidaklah banyak. Ini terutama di Gunung Qianwood. Sementara banyak orang mungkin telah melihat tanda-tanda abnormal yang ditimbulkan oleh kelahiran tubuh ilahi, tapi hanya beberapa orang saja yang benar-benar melihat tubuh ilahi itu sendiri. Lebih jauh lagi, telah dikatakan bahwa tubuh ilahi memiliki kekuatan yang diberikan oleh surga, dan bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang berbeda serta kemampuan yang berbeda. Dan pada hari ini, orang banyak akhirnya bisa melihat kekuatan dari tubuh ilahi ini. Selanjutnya, itu adalah 3 tubuh ilahi sekaligus. Ini secara alami menyebabkan mereka terkejut, senang, dan juga sangat bersemangat. Mereka sebenarnya adalah 3 tubuh ilahi. Bagaimana Chu Feng akan menanganinya sekarang? Ucap kerumunan. Pada saat yang sama, ada banyak orang yang khawatir tentang Chu Feng. Mereka takut bahwa dia tidak akan cocok untuk ketiga tubuh ilahi itu. Lagi pula, reputasi dari tubuh ilahi benar-benar luar biasa. Mereka dikenal sebagai kekuatan terkuat di dunia. Wush wush wush. Setelah Zhao Jingang, Qian Yu, dan Tao Xiangyu melepaskan kekuatan ilahi mereka, mereka pun tidak ragu-ragu lagi. Setelah saling bertukar pandang, mereka bergerak bersama-sama, lalu mengepung Chu Feng dari 3 sisi, dan mulai menyerangnya secara bersamaan. Sejak awal, mereka bertiga sudah mengungkapkan kartu truf mereka. Mereka melakukan itu karena mereka ingin mengalahkan Chu Feng dengan cepat, dan juga tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Dengan demikian, serangan pertama mereka sudah sangat kejam. Meskipun mereka tidak menggunakan keterampilan bela diri, tapi metode yang mereka gunakan ini sudah melampaui metode keterampilan bela diri. Bunga persik seperti pisau, cahaya yang menyilaukan, dan api yang mengamuk yang tampaknya mampu membakar langit, semuanya adalah kekuatan ilahi yang unik bagi mereka. Itu adalah kekuatan yang diberikan kepada mereka oleh surga, dan juga merupakan metode yang jauh lebih kuat daripada kemampuan lainnya. Waktu yang tepat, izinkan aku untuk mengalami keterampilan macam apa yang sebenarnya dimiliki tubuh ilahi kamu, ucap Chu Feng. Ketika dia melihat mereka bertiga menyerangnya dengan kasar, Chu Feng pun hanya tersenyum ringan. Bukan saja dia tidak takut, dia malah menjadi bersemangat. Sebagai seorang jenius yang memiliki garis darah yang sangat kuat, Chu Feng ingin mengalami kekuatan tubuh ilahi untuk waktu yang sangat lama. Dan kali ini, itu adalah kesempatan yang sempurna baginya untuk mengalami kekuatan tubuh ilahi. Pada saat mereka bertiga hendak menyerang Chu Feng dengan serangan mereka, Chu Feng dengan dinginnya malah tersenyum. Dia juga tidak secara langsung menemui serangan mereka secara langsung. Sebagai gantinya, dengan memutar tubuhnya, dia mengeksekusi keterampilan bela diri gerakan yang sangat misterius, dan mulai mengelak di sekitar 3 serangan itu. Seperti yang diharapkan, bahkan Chu Feng tidak cocok untuk tubuh ilahi, seru kerumunan. Ketika mereka melihat Chu Feng tidak menerima serangan langsung itu, dan hanya mulai menghindar di semua tempat, dan hal itu membuat banyak orang yang ingin menonton pertempuran besar yang luar biasa menjadi kecewa. Chu Feng, mengapa kamu hanya berlarian saja? Apa yang terjadi dengan kesombongan yang kamu tunjukkan sebelumnya? Benar bebar sampah. Sebelumnya kamu berbicara ingin melawan kami. Namun sekarang, kamu telah berlarian seperti monyet. Mungkinkah ini semua adalah keterampilan yang kamu miliki? Selain mulut kamu yang keras, apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan kami? Pada saat ini, Zhao Jingang dan Qian Yu sangat bangga pada diri mereka sendiri ketika mereka mengatakan kata-kata itu. Mereka merasa bahwa Chu Feng takut pada mereka, dan mulai dengan keras menghinanya. Namun anehnya, Chu Feng tidak marah dengan penghinaan Zhao Jingang dan Qian Yu ini. Itu karena Chu Feng bukan orang yang berani berperang, itu ketika dia tidak memiliki kepastian untuk menang. Terutama ketika menghadapi tubuh ilahi, Chu Feng juga tidak berani ceroboh. Jadi sementara dia tampaknya melarikan diri,
Tetapi dia benar-benar memeriksa kekuatan sebenarnya dari tiga lawannya ini. Setelah memeriksa mereka sebentar, Chu Feng menemukan bahwa di antara mereka bertiga, Tao Xiangyu akan menjadi yang paling mudah untuk ditangani. Meskipun dia adalah tubuh ilahi, tapi dia hanya peringkat 6 Martial King. Namun untuk Zhao Jingang dan Qian Yu, keduanya ini sedikit berbeda. Mereka berdua setelah semua, mereka berada di peringkat 7 Martial Kings. Selain itu, kekuatan ilahi yang mereka berdua miliki berbeda dari Tao Xiangyu. Tidak seperti milik Tao Xiangyu, tubuh mereka berdua adalah tubuh yang sudah menyatu dengan tubuh mereka. Dengan demikian mereka jauh lebih bulat ketika menyerang, dan serangan mereka akan lebih eksplosif dan destruktif. Dengan demikian dalam situasi seperti ini, Chu Feng tidak mampu untuk tidak pergi keluar dan harus mengungkapkan semua kekuatannya untuk bertarung melawan mereka. Meraung. Setelah dia membuat keputusan, Chu Feng pun berteriak dengan sangat keras. Dengan pikirannya, sepasang sayap guntur besar menyebar dari punggungnya. Setelah guntur sayap muncul, kultivasi Chu Feng meningkat sekali lagi. Dia sekarang sama dengan Zhao Jingang dan Qian Yu, dan telah menjadi peringkat 7 Martial King. Ketika mereka semua berada di peringkat 7 Martial Kings, siapakah orang ditakuti oleh Chu Feng? Bahkan ketika menghadapi tubuh ilahi, Chu Feng tidak takut sama sekali. Ayolah, izinkan aku menikmati pertempuran ini, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja tubuh Chu Feng segera bergeser. Dia tidak lagi melarikan diri, dan malahan mulai menyerang ke arah Zhao Jingang, Qian Yu, dan juga Tao Xiangyu. Chu Feng tiba-tiba saja melakukan serangan balasan. Tidak hanya dia sangat mengesankan dan ganas, serangannya juga sangat gagah. Hal ini pun sangat mengejutkan Zhao Jingang, Qian Yu, dan juga Tao Xiangyu. Pada saat ini, mereka bertiga tidak berani ceroboh, dan mulai menyerang dengan sepenuh hati dan bergegas menuju Chu Feng bersama-sama. Ketika masalah sudah berlangsung, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melanjutkan untuk bertarung dan tidak bisa mundur. Jika mereka tiga tubuh ilahi yang agung harus dikalahkan oleh Chu Feng bahkan setelah bergandengan tangan, maka mereka akan benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri. Dengan demikian, serangan mereka sangat sengit dan mereka pergi keluar untuk melawan Chu Feng. Namun bahkan ketika dihadapkan dengan serangan gabungan dari mereka bertiga, tatapan Chu Feng tetap teguh dan senyum masih di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, dia memasuki lingkaran pertempuran yang diciptakan oleh tiga tubuh ilahi, dan kemudian mulai bertarung di satu lokasi. Bang bang bang. Dalam sekejap, bunga persik mulai berputar di udara, cahaya keemasan mulai memancar dari mana-mana, dan api mengamuk terus menyapu langit. Tiga kekuatan ilahi dari tubuh ilahi semuanya telah ditampilkan. Namun, bahkan dengan hujan bunga, cahaya keemasan menyilaukan, dan nyala api yang menyerangnya, Chu Feng yang mengenakan guntur di tubuhnya, dia dengan tenang dan mudah menerima serangan mereka. Meskipun itu 1 lawan 3, rapi Chu Feng sama sekali tidak dirugikan. Sungguh tidak terbayangkan, Chu Feng benar-benar berhasil meningkatkan kultivasinya dari peringkat 3 Martial King, itu menjadi peringkat 7 Martial King. Selain itu dia sama sekali tidak dirugikan, bahkan ketika bertarung melawan tiga tubuh ilahi dengan hanya peringkat 7 kultivasi Martial King. Bukankah dia agak terlalu kuat? Mungkinkah dia juga pengguna tubuh ilahi? Tidak, seharusnya tidak begitu, itu dikarenakan petirnya tidak memunculkan tanda-tanda abnormal. Tapi sebaliknya, itu langsung meningkatkan kultivasinya. Meskipun itu mungkin tampak lebih rendah dari tubuh ilahi, tapi kualitas intrinsiknya tampaknya lebih unggul dari tubuh ilahi. Dalam hal itu, bukankah itu berarti kekuatan yang Chu Feng pegang lebih unggul dari kekuatan tubuh ilahi? Oh surga, sebenarnya dari mana asal-usul Chu Feng ini? Bagaimana bisa ada orang yang begitu kuat di dunia ini? Mungkinkah dia eksistensi yang ditakdirkan untuk menjadi manusia terkuat, seperti King Xuantian dari 10.000 tahun yang lalu? Seru kerumunan. Pertempuran antara keempatnya benar-benar mengejutkan dunia. Hal ini menyebabkan kerumunan di sekitarnya terkesiap tanpa henti dalam ketakutan dan kegembiraan.
Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa Chu Feng tidak hanya memiliki roh dunia yang sangat kuat, bahkan kekuatannya sendiri juga sangat ganas. Saat keadaan menjadi seperti ini, banyak orang dari generasi yang sama mulai mengagumi dan mengidolakan Chu Feng, dan bahkan banyak juga orang dari generasi senior mulai berpikir tinggi tentang Chu Feng. Pada saat yang sama, mereka semua iri bahwa Gunung Qianwu telah mendapatkan murid yang luar biasa. Setelah pertempuran sengit, Chu Feng berkata dengan nada mengejek. Kalian bertiga, tampaknya tubuh ilahi kalian hanya pada tingkat ini saja. Aku benar-benar kecewa. Apakah ada kartu truf yang tersisa dari kalian semua? Jika demikian, yang terbaik bagi kalian untuk mengungkapkannya dengan cepat. Karena kalau tidak aku, Chu Feng, akan membantu kalian bertiga untuk melakukan pertumpahan darah sesegera mungkin, ucap Chu Feng. Sialan, teriak ketiganya. Direndahkan oleh Chu Feng sedemikian rupa, itu menyebabkan Zhao Jingang, Qian Yu, dan Tao Xiangyu menjadi sangat marah, sehingga mereka tampaknya mampu menembakkan api dari mata mereka. Kulit mereka bahkan memerah karena marah. Namun selain marah, maka tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Itu karena mereka bertiga sudah bertarung habis-habisan dalam pertempuran mereka sebelumnya. Pada saat ini, tidak hanya mereka mengaktifkan kekuatan ilahi khusus mereka, mereka juga sudah mengeluarkan persenjataan kerajaan mereka untuk memperkuat diri mereka sendiri. Namun bahkan dengan itu saja, mereka masih tidak dapat melukai Chu Feng sedikit pun. Selain itu, bahkan sampai sekarang, Chu Feng belum menggunakan keterampilan bela dirinya, dan juga tidak mengambil royal armamennya. Hanya dari situ semua orang bisa mengatakan bahwa, Chu Feng ini belum bertarung habis-habisan. Namun meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya, dia sudah bisa bermain-main dengan tiga tubuh ilahi dan seolah-olah mereka berada di telapak tangannya. Karena sudah demikian, apa yang bisa mereka bertiga lakukan? Kakak senior Bai, cepatlah datang dan bantu kami. Mari kita kalahkan Chu Feng ini bersama-sama, dan ajari dia dengan tepat seberapa tinggi langit dan seberapa dalam tanah. Tanpa pilihan lain, Zhao Jingang menoleh ke arah Bai Yun Xiao dan berteriak. Mungkinkah ketiga tubuh ilahi benar-benar tidak cocok untuk Chu Feng? Seru kerumunan. Setelah mendengar tangisan Zhao Jingang untuk meminta bantuan, kerumunan di sekitarnya segera mulai membahas masalah ini dengan bersemangat. Mereka semua merasa bahwa Zhao Jingang, Qian Yu, dan Tao Xiangyu mungkin tidak dapat terus melawan Chu Feng. Selain itu, mengapa mereka secara terbuka meminta bantuan? Adapun Bai Yun Xiao, dia hanya berdiri di sana dengan sangat canggung. Dia adalah peringkat 8 Martial King, dan kultivasinya 3 tingkat di atas kultivasi nyata Chu Feng. Bahkan jika dia mengalahkan Chu Feng, itu tidak bisa dianggap sebagai kemenangan. Namun jika Chu Feng mengalahkan Zhao Jingang dan yang lainnya, maka itu tidak hanya akan memalukan bagi mereka, bahkan dia akan benar-benar dipermalukan dan hinakan. Setelah mempertimbangkan segalanya, Bai Yun Xiao membalik pergelangan tangannya, dan tombak kerajaan persenjataannya muncul di tangannya. Pada saat yang sama, dia berbalik ke arah Chu Feng dan dengan keras berteriak. Chu Feng, kamu benar-benar terlalu sombong. Kamu menyatakan bahwa kamu akan menangani kami semua sendirian. Maka dari itu aku, Bai Yun Xiao, akan membantu kamu memenuhi keinginan kamu, ucap Bai Yun Xiao. Niat di balik kata-katanya itu sudah sangat jelas, dia berencana untuk bergabung dalam pertempuran. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, Bai Yun Xiao tidak lagi ragu-ragu. Memegang tombaknya dengan erat, dia melompat dan memasuki pertarungan. Inilah waktu yang tepat, ucap Chu Feng. Ketika dia melihat bahwa Bai Yun Xiao akhirnya bergabung dengan pertempuran, Chu Feng benar-benar tertawa keras. Dengan membalik pergelangan tangannya, dia akhirnya mengeluarkan pedang penyegel iblisnya, dan mengambil inisiatif untuk menyerang Bai Yun Xiao. Wush wush wush. Setelah Bai Yun Xiao memasuki pertempuran, dia mengayunkan tangannya berulang kali. Ini menyebabkan tombak royal armamennya bergerak seperti naga ganas, dan itu membuat serangannya benar-benar menjadi ganas.
Meskipun ia tidak menggunakan keterampilan bela diri yang kuat, ataupun metode khusus apapun dan hanya mengandalkan tombak royal armamennya, tapi kekuatan pertempurannya jauh melebihi Tao Xiangyu, Zhao Jingang, dan juga Qian Yu. Namun setelah Chu Feng mengeluarkan Demon Sealing Sword-nya, tidak hanya auranya menguat, kekuatan pertempurannya juga meningkat pesat. Pedang penyegelan iblis di tangannya tidak terlihat seperti sebuah senjata. Namun sebaliknya, itu lebih mirip dengan sekelompok iblis. Tidak hanya pedang itu mampu bertarung dalam jarak dekat, tapi itu juga mampu bertarung dari jarak jauh. Pedang itu hanya mirip dengan Sang Maha Kuasa. Chu Feng, karena aku, Bai Yunxiao, telah bergabung, maka kamu tidak akan lagi bisa bertindak sombong. Medan perang ini sudah didominasi oleh aku, ucap Bai Yunxiao. Saat Bai Yunxiao mengirim serangan ganas kepada Chu Feng, dia juga mulai menghinanya. Dia memiliki kepastian bahwa dia pasti akan menang melawan Chu Feng. Adapun dengan Chu Feng, dia tidak mau repot-repot menjawab kata-kata provokatif Bai Yunxiao. Tapi sebaliknya, dia malah tersenyum dingin, dan kemudian gerakannya tiba-tiba berubah. Chu Feng benar-benar menggunakan keterampilan bela diri gerakan khusus. Pada saat ini, kecepatan Chu Feng benar-benar sangat cepat. Tubuhnya bergerak seperti ilusi, dan dia terua melayang tanpa jeda sesaat. Seolah-olah dia berdua ada dan juga tidak ada pada saat yang sama. Ini bukanlah keterampilan bela diri yang biasa Baisa saja. Justru sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri tabu mortal dengan nama tabu mortal teknik cahaya ilusion. Tabu mortal teknik cahaya ilusi ini adalah salah satu keterampilan bela diri tabu, yang ditinggalkan oleh leluhur Ascension Sect. Sementara itu adalah keterampilan bela diri tabu mortal, tapi itu juga kualitas yang sangat tinggi di antara tabu mortal. Begitu Chu Feng mengaktifkannya, kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Tubuhnya seperti cahaya yang mampu bepergian kemanapun yang ia inginkan di wilayah ruang ini. Kecepatannya juga benar-benar sangat menakutkan. Jika seseorang harus membandingkannya, maka tabu mortal teknik cahaya ilusi ini sama sekali tidak kalah dengan keterampilan rahasia teknik Dashing Azure Dragon. Wush wush wush. Pada saat ini Chu Feng terus melesat di sekelilingnya, dan seolah-olah dia adalah sinar cahaya. Selain Bai Yunxiao, baik Zhao Jingang, Tao Xiangyu, maupun Qian Yu, mereka semua tidak dapat dengan jelas melihat gerakan Chu Feng. Namun meskipun Bai Yunxiao bisa melihat gerakan Chu Feng, tapi dia tidak mampu menyusulnya. Crot, menjerit. Tiba-tiba saja, teriakan intens terdengar dari arah Tao Xiangyu. Memalingkan pandangan mereka untuk melihat, ekspresi semua orang pun segera berubah. Pedang penyegel iblis Chu Feng telah melesat melintasi lengan kiri Tao Xiangyu. Saat luka mengerikan itu muncul di lengannya, darah berwarna merah juga mulai melonjak keluar dari lengannya yang berkulit putih. "Kamu benar-benar ingin mati," teriak Bai Yunxiao. Melihat Chu Feng melukai Tao Xiangyu di depan matanya, Bai Yunxiao menjadi sangat marah. Dia memegang tombaknya, dan segera menyerbu ke arah Chu Feng. Dia tidak marah karena Tao Xiangyu telah terluka, tapi dia marah karena Chu Feng berhasil melukainya di depan matanya. Karena yang dia khawatirkan bukanlah keselamatan Tao Xiangyu. Itu justru sebaliknya, ia khawatir dengan reputasinya sendiri. Namun meskipun dia marah, tapi masih tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Chu Feng. Setelah melukai Tao Xiangyu, Chu Feng mengubah arah dan bergerak menuju Zhao Jingang dan Qian Yu. Setelah ini, Zhao Jingang dan Qian Yu disambar oleh Chu Feng secara berturut-turut. Setelah pertarungan, luka-luka mereka berakhir jauh lebih parah daripada Tao Xiangyu. Itu karena, salah satu lengan Zhao Jingang telah dipotong. Dia juga menerima 3 luka di tubuhnya, dan berlumuran darah dari kepala hingga kakinya. Adapun Qian Yu, kondisinya bahkan lebih buruk lagi. Dia kehilangan kedua kakinya, dan salah satu lengannya. Bahkan salah satu telinganya telah dipotong juga oleh Chu Feng. Dari pandangan sekilas, dia tampak seperti seseorang yang berlumuran darah, dan telah kehilangan semua kemampuannya untuk bertarung. Semua ini terjadi tepat di depan mata Bai Yunxiao.
Bai Yun Xiao telah berhasil memprediksi gerakan Chu Feng setiap saat, dan dia juga tahu apa yang dia rencanakan untuk dilakukan. Namun sayangnya, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Oh surga, apakah aku melihat sesuatu? Seru kerumunan. Melihat semua ini terjadi di depan mata mereka, kerumunan di sekitarnya membuka mata dan mulut mereka dengan syok yang tak terlukiskan. Tiga tubuh ilahi tidak bisa melakukan apapun, untuk menghentikan diri dari tebasan yang dilakukan oleh Chu Feng. Sepertinya mereka adalah ikan dan daging di atas talenan, dan semua ini benar-benar terlalu mengejutkan. Jika bukan karena mereka melihat ini dengan mata kepala sendiri, maka tidak seorang pun dari mereka yang akan percaya ini memanglah nyata. Namun, pemandangan yang tidak dapat dipercaya oleh siapapun ini benar-benar terjadi. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.